Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut pengesahan revisi Undang-Undang BUMN DPR dan menekankan pentingnya BUMN sebagai instrumen negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memastikan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Rapat paripurna ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 digelar di Gedung DPR RI Jakarta Kamis pagi. Forum ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang meminta persetujuan seluruh anggota Dewan terhadap pengesahan RUU BUMN menjadi undang-undang. Seluruh anggota DPR menyatakan setuju secara bulat. Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Proses pembahasan tingkat 1 yang dilakukan DPR bersama pemerintah berlangsung kritis dan mendalam. Setidaknya 84 pasal diubah dengan 12 pokok pikiran yang mengatur BUMN. Pembahasan melibatkan berbagai pihak termasuk Menteri Sekretaris Negara, Menpan RB, dan Menteri Hukum agar aturan yang disahkan lebih matang dan relevan dengan kebutuhan negara. Perubahan keempat UU BUMN membawa transformasi besar, salah satunya pembentukan Badan Pengatur BUMN atau BPBUMN yang menggantikan fungsi Kementerian BUMN. Badan ini diharapkan memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas BUMN sehingga lembaga ini lebih optimal dalam mengelola cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Presiden Prabowo menekankan BUMN hadir sebagai instrumen negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Presiden Prabowo menekankan BUMN hadir sebagai instrumen negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah berfokus agar setiap kebijakan dan program pembangunan nasional selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tujuan mulia negara. Transformasi kelembagaan dan kerangka hukum ini diharapkan mampu mendorong BUMN menjadi agen pembangunan inklusif dan katalis pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan adanya BPBUMN, BUMN diharapkan mampu bersaing di tingkat regional maupun global, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan perekonomian nasional. Posisi BUMN dalam penyelenggara negara juga semakin jelas, baik dalam hubungannya dengan presiden, lembaga pemeriksa, maupun masyarakat. Pengesahan revisi undang-undang ini menjadi landasan hukum baru agar BUMN lebih optimal dalam melayani kepentingan rakyat Indonesia. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang diperkuat diyakini akan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional. Undang-undang BUMN tadi sudah disahkan, nantinya BUMN akan berubah menjadi BPBUMN. Semoga implementasi di lapangannya memang bisa berjalan dengan baik seperti semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa BUMN sebagai badan usaha milik negara memang harus berfungsi dan berperan harusnya sebesar-besarnya sesuai dengan pasal 33 adalah untuk seluruh rakyat Indonesia yang mana sekarang sudah ditarik ke Danantara, jadi jangan sampai kemudian ada tumpang tindih antara regulator dan operator. Dengan Undang-Undang BUMN yang baru, pemerintah menegaskan peran strategis BUMN sebagai penggerak ekonomi dan instrumen kesejahteraan rakyat, memastikan setiap langkah pengelolaan perusahaan milik negara berdampak nyata bagi masyarakat. Pemirsa, 30 menit sudah berlalu, maka berakhir sudah Jendela Istana hari ini. Semoga tayangan ini memberi gambaran yang lebih jelas tentang aktivitas Presiden dan dinamika pemerintahan. Saya Samuel Purba pamit, sampai jumpa di Jendela Istana berikutnya.